Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi ya dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pada pembelajaran 1. Sita harap pada semester 2 ini teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang puisi. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Muatan pertama yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Berbagai jenis cita-cita. Ayo mengamati. Teman, kita tentu memiliki cita-cita. Cita-cita adalah keinginan atau rencana kita di masa depan. Cita-cita biasanya berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang kita inginkan. Saat kita memilih cita-cita, tentu ada alasannya. Misalnya, Kak Edo bercita-cita menjadi guru karena gemar membaca. Karena kegemarannya tersebut, pengetahuan Kak Edo menjadi luas. Sementara itu, Ale bercita-cita menjadi pemain sepak bola karena gemar bermain sepak bola. Karena kegemarannya tersebut, keterampilan Ale dalam bermain sepak bola semakin baik. Dengan demikian, cita-cita setiap orang dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman, mari kita amati gambar berikut ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan berdasarkan gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai jenis pekerjaannya. Yang pertama, kita lihat ada gambar seorang guru yang sedang mengajarkan muridnya. Aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar di sekolah. Oleh karena itu, aku memiliki keahlian dalam mengajarkan suatu ilmu. Gambar yang kedua yaitu seorang arsitek. Aku adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan. Oleh karena itu, aku memiliki keahlian merancang dan menggambar bangunan. Selanjutnya yaitu gambar dokter hewan. Aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah memeriksa dan mengobati hewan. Oleh karena itu, aku memiliki keahlian dalam pengobatan dan pemeriksaan hewan. Gambar selanjutnya yaitu pelukis. Aku adalah seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis. Oleh karena itu, aku memiliki keahlian dalam menggunakan berbagai teknik untuk membuat karya lukisan. Selanjutnya ada gambar polisi. Aku adalah seorang polisi. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengatur lalu lintas, memeriksa surat kelengkapan berkendara, penjagaan, dan pengawalan. Oleh karena itu, aku memiliki keahlian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaannya kelak. Itulah yang disebut cita-cita. Teman-teman, tuliskan tentang cita-cita teman-teman, kegiatan utamanya, dan keahlian yang harus teman-teman miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Tuliskan di buku tugas ya teman-teman.
Selamat mencoba. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Teman-teman, mari kita baca teks yang ditemukan Udin berikut ini. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Mari kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Nah, teman-teman, berikut adalah ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Baris-baris dalam puisi disusun menjadi beberapa bait. Kata terakhir dari setiap baris memiliki bunyi vokal yang sama dan teratur. Bunyi vokal ini terletak di suku terakhir kata tersebut. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Kita perhatikan contoh berikut. Anganku melayang ke masa depan. Itu adalah contoh baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, masing-masing baris tersebut disebut sebagai baris puisi. Apabila baris-baris tersebut digabungkan menjadi satu, maka baris puisi tersebut disebut bait puisi. Sudah jelas ya teman-teman, apa itu bait puisi? Bait puisi yaitu baris-baris puisi yang terkumpul menjadi bagian-bagian. Teman-teman, mari kita susun baris-baris puisi berikut menjadi bait puisi. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh berjasa guruku. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Setelah kita baca, maka baris-baris puisi tersebut dapat kita susun menjadi bait puisi seperti berikut. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa wahai engkau guruku. Aku ingin membalas jasa-jasamu. Nah, sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara menyusun baris-baris puisi menjadi bait puisi. Nah, teman-teman, masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPA. Ayo mengamati. Daur hidup hewan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Ada kucing, ada kelinci, dan ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan.
Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sumber dari buku IPA kelas 4 SD, Pusbuk tahun 2009. Ayo berdiskusi. Teman-teman, kita sudah mengenal profesi dokter hewan. Dokter hewan memiliki keahlian untuk memeriksa hewan. Kita tahu bahwa hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut daur hidup. Setiap hewan dapat memiliki daur hidup yang berbeda. Agar lebih jelas, kita dapat mengamati contoh daur hidup ayam dan kucing berikut. Daur hidup ayam. Pertama, ayam bertelur. Kemudian terdapat telur, menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi ayam muda, lalu ayam muda tumbuh menjadi ayam dewasa. Sudah jelas ya teman-teman, daur hidup ayam. Selanjutnya kita perhatikan daur hidup kucing. Nah teman-teman, berikut adalah daur hidup kucing. Kucing beranak, maka akan memiliki anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya ya teman-teman. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi bertambah besar. Namun, ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap daur hidupnya. Tahapan perubahan bentuk hewan selama daur hidupnya disebut metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.